Pemerintah akan meluncurkan program makan siang gratis. Terus makan pagi sama sorenya gimana ya? Serius amat sih? Jin Deva, kamu kok ada di sini? Ya suka-suka aku dong. Oh ya Jin, kebetulan banget aku ada permintaan. Bisa nggak sih? Oke, aku beri 3 permintaan. Monggo. Jin, aku pengen sarapan gratis. Cuma itu? Oke. Wow, cepet banget Jin. Wes, gak usah kakean komentar. Permintaan yang kedua. Aku pengen makan sore gratis Jin. Gampang itu. Kok sama sih Jin menunya? Yo sama sih. Yang masak sama, anggarannya pun sama. Lah, terus makan siangnya Jin? Sebentar. Mana tanganmu? Buset, apaan nih Jin? Ya itu makan siang gratis. Kok cuma segini sih Jin? Uangnya dikorupsi. Terhadap orang yang telah mengajariku 1 huruf. Maka katanya Ali, terserah padanya apakah saya mau dijual atau saya tetap menjadi budaknya. Jadi Ali bin Abi Thalib, orang yang diberikan kemudahan di dalam menyerap ilmu, sampai kemudian mendapatkan julukan pintunya ilmu, sehingga sahabat yang kesulitan terhadap suatu permasalahan tidak ditemui Nabi, tanyanya kepada Ali. Maka apa rahasianya? Ali kok diberikan kemudahan di dalam menuntut ilmu? Ternyata menganggap dirinya itu sebagai budak bagi gurunya. Maknanya apa? Dia memuliakan gurunya sebegitu luar biasanya, seperti seorang budak kepada tuannya. Jadi anak-anak sekalian, sebelum Islam datang, itu banyak yang namanya budak. Budak itu beda dengan pembantu. Kalau pembantu setiap bulan dapat gaji, waktunya lebaran diizinkan untuk pulang, dikasih waktu libur. Kalau misalkan tidak kerasan, boleh keluar cari tempat kerja yang lain. Itu pembantu. Tetapi kalau budak tidak digaji, tetapi beli. Misalkan Yasar beli budak laki-laki di pasar, dibawa pulang, kemudian disuruh masak. Ketika disuruh masak, tidak tahu ternyata budaknya ini tidak punya pengalaman masak. Disuruh masak Indomie, sak bungkus-bungkusnya dimasukkan ke dalam tempat rebusan. Maka Yasar melihat itu marah, sudah lapar, masakannya tidak jadi-jadi, ditempeleng sampai membekas. Maka kalau itu budak, budaknya tidak bisa lapor polisi, budaknya tidak bisa menuntut keadilan. Kenapa? Karena budaknya sudah dibeli oleh Yasar. Bahkan nggak dikasih makan 1 minggu tidak akan dituntut, karena sudah dibeli oleh Yasar. Ditempeleng sampai lepas semua giginya, tidak masalah, karena sudah dibeli sama Yasar. Bahkan sampai mati pun Yasar tidak akan dipenjarakan. Kenapa? Karena sudah terbeli. Sama halnya kamu beli buku, entah buku itu kamu pakai nulis, kamu sobek, kamu pakai kapal-kapalan, kamu lempar ke tempat sampah, tidak masalah, karena buku itu sudah kamu beli. Itu statusnya budak. Sehingga budak pada waktu itu ketaatannya kepada tuannya luar biasa.
Sampai-sampai seakan-akan dia tidak punya hak untuk memenuhi kebutuhannya. Yang penting tuannya senang. Jadi ungkapan itu yang disampaikan oleh Ali yang menggambarkan betapa Ali itu sangat menghormati gurunya. Beli es krim sudah mau dimakan, gurunya bilang, wah enak erek, tidak jadi dimakan, dikasihkan gurunya. Ada gak yang seperti itu? Ada. Aben itu kalau makan keripik saya enak Ben, dikasihkan ke saya. Jadi anak-anak sekalian, ternyata keberkahan ilmu kita itu sangat terkait dengan bagaimana kita memuliakan dan menghormati guru. Ada gurunya sholat loh, dia di depannya tidak berani lewat, nunggu sampai gurunya selesai. Bahkan saya pernah nemui ketika saya sholat, kebetulan masbuk, ada murid saya nunggu sampai saya selesai, bukan untuk apa-apa, hanya untuk salim. Jadi anak-anak sekalian, ilmu kalian itu ternyata berkahnya bukan seberapa banyak ilmu yang kalian pelajari. Itu iya, penting iya. Tetapi yang jauh lebih penting adalah jangan sampai melepaskan penghormatan kepada seorang guru. Kalian punya guru TK, punya guru SD, ketemu di jalan, jangan pura-pura tidak kenal, nanti berkahnya hilang. Jangan pura-pura tidak tahu. Ya, ketemu gurunya SD-nya mungkin lama tidak ketemu, waktu beli apa gitu, pura-pura tidak tahu. Nanti keberkahan ilmu kalian hilang. Baik, saya coba cek dulu. Kemarin kelas 789, ya sekarang coba kelas 9 dulu. Saya cek dulu ya. Berhenti di nama siapakah ini? Ya, coba berdiri nama yang saya panggil. Pamungkas. Ada namanya yang ada pamungkasnya? Siapa? Oh ya sudah. Ya Nanda. Dan surah yang kita baca yang menggambarkan tentang pena tadi, surat apa namanya? Surat yang kita baca yang menggambarkan tentang pentingnya pena tadi surat apa? Surat nomor berapa? 68. Baik, silakan duduk. Oke, share lagi. Ya, coba berdiri yang namanya Ayun. Ada yang namanya Ayun? Ada? Safira Qurrata Ayun. Ya betul. Baik, Ayun. Panggilannya Ayun. Safa. Ya. Safira, Pak. Safira. Safira tadi kita sudah baca surat Al-Qalam. Al-Qalam itu artinya apa? Pena. Pena itu lambang ilmu pengetahuan. Siapakah
sahabat Nabi yang mendapatkan gelar pintunya ilmu? Ali bin Abi Thalib. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Berikutnya satu lagi, kelas 9. Berhenti di siapa ke? Ya. Fareski. Ada yang namanya Fareski? Iya. Itu topinya kekecilan, tidak bisa lurus ke depan. Iya. Radit. Berapa ayat surat Al-Qalam yang kita baca? 34. Sebutkan surat Al-Qalam ayat kedua yang menjadi tagline-nya IPM. Oh, itu nyambung ya? Oh iya, ayat 1. Ayat 1. Nun wal qalami wa ma yasturun. Artinya, nun, apa artinya nun? Pena. Tadi apa artinya? Kolam. Nun, pena itu kolam. Apa artinya nun? Demi pena, wa itu demi, wal asri demi waktu, wasyamsi demi matahari. Nun, nun. Apa nun? Apa artinya nun? Toha, Yasin. Apa artinya? Nun itu nama lain dari Nabi Muhammad. Yasin, wahai Muhammad. Hamim, wahai Muhammad. Nun, itu nama kesayangan. Dipanggil wahai Muhammad, wal qalami demi pena, baru demi pena. Jadi Allah itu matur kepada Nabi kita dengan panggilan kesayangan. Ada orang namanya Heru, dipanggil Nang, Nanang. Kenapa? Karena waktu kecil dipanggil orang tuanya Nang, Nang ya, nama kesayangan. Ada namanya Arif, panggilannya Ii. Oh, ternyata Ii itu nama kesayangan dari orang tuanya. Ada yang punya nama panggilan yang tidak tersebut di namanya? Ada? Wawan. Panggilannya, nama lengkapnya siapa? Kurnia Jaya. Kurnia Jaya, panggilannya Wawan. Tidak ada. Itu namanya nama kesayangan. Ya Radit, terima kasih, silakan duduk. Terima kasih, silakan duduk. Baik, saya lanjutkan anak-anak sekalian. Nanti giliran kelas 8. Tetapi kalau ada kelas 9 yang mungkin siap, ya saya panggil lagi kelas 9. Ya. Saya lanjutkan. Fa inna, maka sungguh, man 'allamaka, orang yang mengajarimu. Jadi siapa saja yang mengajari engkau, harfan wahidan, meskipun hanya satu huruf saja. Ada orang datang, Mas, ini namanya huruf A. Itu saja. Apalagi yang mengajarkan ilmu yang lebih banyak.
Maka di dalam kitab ini, fa inna man 'allamaka harfan wahidan, karena sungguh siapapun yang mengajari kalian meskipun hanya satu huruf ilmu, mimma tahtaju ilaihi, yang diperlukan di dalam urusan agama, fiddini, di dalam agama, fahuwa abuka fiddin, maka dia statusnya adalah ayahmu. Kenapa menggunakan ayah? Ayah itu adalah simbol seorang pemimpin. Maka yang laki-laki harus siap menjadi seorang pemimpin. Jadi barang siapa yang mengajari kalian ilmu, dia sebenarnya ayahmu. Sehingga kalian panggil bapak, panggil abah, panggil abi, buya, itu adalah ayah kalian. Artinya apa? Berikan penghormatan sebagaimana kalian memberikan penghormatan kepada ayah kalian. Kalaupun kamu sedang berkumpul dengan gurumu, kemudian ternyata gurumu kentut dengan bau yang tidak mengenakan, maka jangan ucapkan kata-kata yang menyakiti hatinya. Bu, ambune pak, gitu. Berlakulah seakan-akan kalian tidak mencium apapun atau mencium bau parfum yang paling wangi sedunia. Dalam rangka apa? Memuliakan. Ketika ada gurumu mungkin sedang tidur, ayahmu sedang tidur, kalian berjinjit-jinjit, kalian pelan-pelan, agar apa? Tidak mengganggu tidurnya. Ini dalam rangka memuliakan. Sehingga di dalam surah Al-Qalam, kembali Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, berkat nikmat Tuhanmu, anta, engkau Muhammad, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, kamu itu bukan orang gila. Karena Nabi Muhammad itu disebut orang gila. Kenapa gila? Mampu menceritakan kejadian-kejadian yang akan datang. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj, Isra itu artinya diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram letaknya di mana? Di Mekah. Masjidil Aqsa di mana? Di Palestina, Yerusalem. Jaraknya begitu jauh, tetapi Nabi Muhammad bisa diperjalankan. Sekali lagi bukan berjalan, tapi diperjalankan. Maka yang hebat yang memperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, berhenti sejenak di sana, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah. Ketika ke Sidratul Muntaha, Nabi turun lagi balik ke Masjidil Haram dalam waktu sebelum subuh. Sampai sekarang belum ada pesawat yang secepat itu. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, waktu habis isya sampai sebelum subuh sudah nyampe. Belum ada. Mungkin sekarang seperti kecepatan cahaya.
Maka ketika mendengarkan cerita itu, orang-orang kafir ada yang pinter. Ada orang-orang kafir yang pedagang itu, ada yang pernah ke Masjidil Aqsa, tahu Muhammad ini tidak pernah perjalanan jauh. Gila Muhammad ini, katanya habis dari Masjidil Aqsa. Ditanya, wahai Muhammad, kalau benar kamu memang dari Masjidil Aqsa, coba kamu sebutkan warnanya tembok Masjidil Aqsa itu apa? Tiang-tiangnya ada berapa? Padahal Nabi Muhammad ke Masjidil Aqsa itu tidak untuk melihat temboknya, tidak untuk menghitung atapnya. Keperluannya apa? Diundang oleh Allah, bertemu dengan Allah. Maka Nabi Muhammad harusnya tidak bisa menjawab, karena Nabi Muhammad itu kemudian senantiasa dikawal oleh wahyu. Ketika berdiri di hadapan orang-orang yang mempertanyakan itu, maka di hadapan beliau itu langsung tergambar kondisi Masjidil Aqsa. Itu namanya mukjizat. Yang awalnya tidak tahu jawaban, tiba-tiba dikasih oleh Allah, bukan direncanakan Nabi Muhammad. Sehingga dengan mudah Nabi menjawab, oh warnanya seperti ini, jumlah tiangnya seperti ini. Bahkan ketika perjalanan itu Nabi mengetahui ada pedagang dari Mekah yang naik unta, warna kainnya seperti ini, diceritakan ya. Maka yang seperti itu dibilang Nabi Muhammad itu orang gila. Orang gila itu kan tidak mesti orang yang otaknya tidak jangkep. Ketika ada orang misalkan naik sepeda motor kecepatan 80 sudah banter, naik sepeda motor Supra 125 mentok mungkin kecepatan 100 sudah 110 sudah banter. Tetapi ada orang naik Supra 125 sampai melaju kecepatan 150. Maka yang lihat, wih, edan ya. Edan itu bukan berarti pikirannya tidak cakep, tetapi melampaui kemampuan orang pada umumnya. Maka ketika dituduh Nabi Muhammad gila, surah Al-Qalam menyampaikan, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, wahai Muhammad, dengan rahmat nikmat Tuhanmu sekali-kali kamu itu bukan orang gila. Alhamdulillah anak-anak sekalian, sebagai penutup kita panggil dulu ya. Sebelum ke kelas 8 tadi ada kelas 9 yang sepertinya begitu menguasai materi ya. Saya panggil siswa yang berada di depannya Yasar, yang paling selatan sendiri. Iya, silakan berdiri ya. Nah, Al-Qalam surat nomor berapa? 68. Ketika Nabi Muhammad diperjalankan dari Masjidil Haram kemana? Ya, sebelahnya Ivan, selatannya Ivan. Siapa? Ya, silakan berdiri. Nah, ini gurunya, ya gurunya siapa? Namanya? Rehan. Ya, kita tanya kepada gurunya Rehan. Ya, ustadznya Rehan. Yusuf ya. Ya, Yusuf. Isra Mi'raj, apa itu artinya Isra? Kalau Mi'raj itu kan diangkat. Kenapa diangkat? Naik.
dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ya. Apa Yusuf? Isra. It's time to begin the first lesson. Baik anak-anak sekalian, Yusuf sama Rehan tetap berdiri di situ. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.